Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin. Dan seperti biasa, hari Minggu sore itu ada episode Talk Aja, dimana konsepnya seperti video podcast, kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Biasanya gua mengundang bintang tamu, tapi di sini kita standar dulu aja, dimana gua ditemani oleh Skapito, ya, videografer ST Media gitu kan. Jadi ya kita akan mengobroli, kita akan obrolin beberapa hal yang agak enteng aja kayaknya kali ini karena sebenarnya kita nggak terlalu tahu apa yang akan kita bahas di sini, tapi gue sangat respect pada kalian yang mungkin menunggu adanya episode Talk Aja, karena walaupun yang nonton gak banyak-banyak amat ya, sekitar 1.000-2.000 gitu pas pertama tayang, tapi ternyata kalau nggak ada episode tuh gue salut lah, ada yang komplain gitu, kok nggak ada episode. Jadi kita tetap bikin dan gue harap sih obrolannya akan tetap berfaedah ya. Tapi kalau misalkan kalian baru nemu channel ini, kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So kalau kalian belum subscribe, pastiin kalian subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena kayaknya menuju hari mendatang akan banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas ke depannya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Nah kali ini kayak yang tadi gue bilang, topiknya sebenarnya tidak ada nih ya, topik intinya gitu, mau ngobrolin apa. Cuman kayaknya yang kemarin pun Talk Aja minggu lalu agak kentang ya, kita ngomongin soal A7S Mark III. Jadi mungkin gue pengen bahas sedikit lagi soal itu. Kemarin kan banyak yang gue mengklaim kalau apa ya, dari segi low light performance tuh nggak terlalu digembor-gemborin kan dari si A7S Mark III ini, entah dari promotion video resmi Sony-nya ataupun dari reviewer. Dan banyak yang ngasih tahu ke gua, katanya kalau mau lihat low light performance silahkan nonton Potato Jet, nonton Gerald Andon gitu-gitu, karena mereka ada gitu mendemokan. Memang gue tetap akan mengatakan sebenarnya kalau soal ditonjolin nggak menonjol banget ya. Maksudnya nggak seheboh ketika A7S pertama keluar, A7S pertama, A7S kedua tuh soalnya heboh banget. Dan memang yang ditonjolin low light banget. Menurut gue di A7S Mark III ini yang ditonjolin utamanya bukan low light. Jadi gue sih tetap expecting mungkin performanya ya kurang lebih ya hampir mirip dengan A7S Mark II. Tapi memang dari segi pendemoannya tetap itu adalah low light performance yang luar biasa. Karena dari A7S Mark II pun low light performance-nya luar biasa. Kita bisa syuting a whole scene cuma pakai lilin gitu kan. Maksud gue kamera lain siapa yang bisa gitu kan. Memang udah mantep gitu dari dulu. Cuman bukan itu poin utamanya. Gue tetap menganggap maksudnya gue tetap berpendapat kalau poin utama si A7S Mark III ini sebenarnya adalah dari video format yang bisa dia delivery, karena memang ini yang mantep banget. Tapi berkaitan dengan itu, gue makanya pengen bahas sedikit soal low light-nya. Lu nonton kan video Potato Jet? Gue belum nonton yang Potato Jet belum. Potato Jet tuh yang menarik, memang dia mendemokan low light. Waktu itu dia merekam Milky Way, dan Milky Way itu adalah footage gambar yang susah banget didapat, dimana kalaupun kita main foto itu kita biasanya pakai mode shutter 30 detik atau bulb tuh yang shutternya ditahan gitu, yang kayak untuk dapat cahayanya gitu biar Milky Way-nya dapat. Dan usahain nggak ada polusi cahaya, jadi usahain kita lagi di gunung atau semacamnya. Dan di sini Potato Jet dapat tanpa maksudnya bukan tanpa ya, dia dapat di mode video gitu loh, dengan ISO yang cukup tinggi memang, dan itu menarik. Cuman menurut gue di kondisi yang sama harusnya sih A7S Mark II juga bisa dapat ya, karena menurut gue nggak jauh beda performanya. Iya itu dia, performance low light-nya menurut gue harusnya nggak jauh beda gitu, tetap mirip. Nah yang lebih menarik lagi menurut gue adalah ketika gue nonton videonya si Gerald Andon. Lo harus nonton tuh videonya Gerald Andon karena dia tuh pembahasannya teknis banget, tapi sesuatu yang menurut gue agak satisfying buat lo tonton. Mensatisfy rasa keingintahuan lo, karena dia tuh memang teknis banget. Dan di sini pengetesan dia yang gue nggak duga adalah dia mendapati kalau si A7S Mark III ini seolah-olah memiliki dual native ISO. Ada ISO base pertama di ISO yang cukup rendah, lalu ada ISO base kedua di ISO yang cukup tinggi. Jadi ketika kita menyentuh ISO base kedua itu, ISO-nya cukup tinggi, gambarnya clean. Kayak kita pakai ISO rendah kita yang pertama. Jadi itu native ISO cara kerjanya. Nah,
yang menarik di S7s Mark III ini promotional video tidak menjelaskan apa-apa soal dual native ISO. Karena itu sebenarnya nilai jual banget kalau memang beneran gitu ya. Kalau memang bener dia dual native ISO itu harusnya menjual banget karena itu yang digembur-gemburin oleh Lumix S1H. Nah di Sony ini dia nggak gembur-gemburin, tapi ketika si Gerald Andon ngetes dia seolah-olah dual native gitu ISO. Karena gini, dia pengetesannya adalah dia menggunakan native ISO-nya kalau nggak salah di angka 640. Silakan koreksi kalau gue salah karena gue nggak sambil nonton ya. Gue sambil inget-inget aja di sini. Dan dia coba naikin ISO-nya. Ketika nyentuh angka 16.000 ISO, itu gambarnya tiba-tiba jadi clean lagi. Jadi kayak dari 640 tuh naik ke 1000, 2000 dan sebagainya tuh makin noise. Ini ketika makin noise, cuman ketika dia nyentuh 16.000 clean lagi. Mungkin di 16.000 udah sampai di base 2-nya. Nah itu dia justru itu yang membuat si Gerald sendiri dan juga teman-teman videografer pada berpikiran, loh ini berarti kamera secara karakter ISO nih kayak punya dual native ISO. Tapi kenapa Sony tidak menggembar-gemborkan itu? Atau mungkin karena kalau pengen itu digembar-gemborin juga jadi banyak campaign-nya kali ya. Jadi agensinya terlalu banyak gitu ya. Gue nggak tahu. Tapi itu apa ya? Jadi sesuatu yang bisa gue respect banget sih dari Sony. Kayak ini hal nggak terlalu oke lah gitu, dikit gitu. Dan udahlah nggak usah digembar-gemborin banget. Orang juga tahu low light kita udah paling mantep gitu jajarannya ya kan. Tapi secara nggak langsung agak jumawa gitu. Agak jumawa tapi ya itu dia yang membuat kamera ini lebih menarik sebenarnya. Dan ya udah itu soal low light. Menurut gue sangat menarik. Nah yang pengen gue lurusin juga, sebenarnya banyak juga nih yang dari viewers ST yang bukan banding-bandingin, justru lebih ke komplain. Jadi gue juga dapat pencerahan gitu dari para subscriber. Jadi pendapat kalian tuh sangat berarti juga buat kita. Dimana EOS R5 itu kan sebenarnya nggak head to head dengan S7s Mark III. Secara langsung. Secara penggunaan, secara target audience benar-benar nggak sesuai gitu dengan dengan tujuan si kamera itu sendiri. Karena kalau kita ngomongin si EOS R5 itu kan sebenarnya hybrid kamera banget ya. Dia megapikselnya aja 45 megapiksel. Kalau si S7s Mark III dia 12 megapiksel ya. Kecil banget gitu untuk foto. Tapi untuk video ya udah cukup untuk 4K. Jadi sebenarnya nggak head to head karena dari segi format video yang di deliver juga beda. Si Sony udah mantep banget, si Canon mantep tapi overhead gitu kan. Tapinya buat foto ya harusnya si R5 dan R6 tuh lebih oke dibandingkan si A7s Mark III ini. Tadi ukuran sensornya itu ini. Iya, ukuran megapiksel sensor dan juga memang tujuannya tuh berbeda. Jadi si EOS R6 dan R5 ini lebih ke hybrid shooter banget gitu. Mungkin lebih ke arah foto kali ya. Tapi yang dapat mentaker pekerjaan video juga. Cuma nggak sebanyak itu pekerjaan video yang bisa dia taker gitu. Tetap banyakan si A7s Mark III. Sebenarnya gini sih, gue kalau buat membahasakan agak susah ya. Memang lu kalau nonton videonya Gerald Andon, gue juga tadi baru nonton yang dia bahas soal R6 dan R5. Itu benar-benar dia jelasin banget nih perbedaan kamera ini dan si A7s Mark III. Kenapa lu beli si R5 atau R6 dibandingkan A7s Mark III. Memang target usernya berbeda gitu. Justru dia mengkhawatirkan karena si R5 dan R5 lah terutama itu kan kayak dari segi marketing kan ke arah video banget ya. Nah itu yang dia agak khawatirkan sebenarnya karena kalau lu ngincer video banget ya salah gitu jadinya. Tapi tetap ini kamera yang bagus pada use case tertentu. Malah dia bisa ngelawan si A7R Mark IV dengan resolusi tingginya gitu kan. Mark IV sih 60 sih, tapi kan 60 megapiksel ya. 62 deh, 61 gitu. Tapi ya maksudnya ya kalau kita ngomong secara dia nggak bisa head to head lagi. Cuma kalau kita lihat megapikselnya bisa melawan ke situ. Cuman memang si Canon ini lebih ke arah hybrid lah gitu intinya. Tapi maksudnya apa ketakaran antara kedua kamera tadi si A7R Mark IV sama R6 itu cuma bisa dihitung dari ukuran megapiksel? Iya jelas enggak gitu kan. Dari yang lain-lain kan justru juga. Itu makanya kan kayak dan gini loh,
Iya, kita nggak bisa ngukur dari megapiksel doang, tapi kita juga nggak bisa ngukur dari fitur video doang. Betul. Iya. Karena kalau kita mau bandingin fitur video juga memang menurut gue lawan setaranya bukan itu ya? S1H lah yang jelas setara gitu, dan udah apa ya, target audiens yang ditujukan sama. Memang untuk filmmaking, untuk feature-feature film yang lebih serius gitu loh. Kalau untuk si R5 sendiri ya arahnya lebih ke hybrid, udah itu aja sih. Jadi perlu dipahami soal itu. Memang kalian harus banyak nonton juga ya referensi luar. Kita sih sebenarnya nggak bisa ngomong banyak juga Ska. Kita belum megang. itu, ya kan? Itu key-nya. Jadi gue nggak mau komentar terlalu banyak karena gue belum megang. Tapi tetap buat kamera menarik lah sebenarnya. Gue juga pengen dua-duanya sampai gitu. Tapi gini, kalau lu suruh milih R5 atau A7S3? Kalau gue R5. Lu R5? Gue R5. Mungkin satu nih ya, gue nggak terlalu apa ya, pro banget ya, mungkin kayak Erwin contohnya untuk ngoprak-ngaprik kamera bener-bener settingan ke dalamnya gitu ya kan. Ketahuan kita kalau misalnya Canon tuh kayak gue nyobain si G7S juga dibandingin sama si Sony ZV-1 itu gue lebih nyaman, itu lebih gampang gitu. Terus untuk kayak misalkan penggunaan misalkan kayak casual, gue sebenarnya kayak buat casual user tuh ya si R5 ini udah cukup aja, mungkin harganya beda ya kan, lebih murah ya. Cuman kalau misalkan gue disuruh pilih antara si ini Sony dengan Canon, misalkan dikasih lah gitu. Dikasih ya. gitu, gue Canon sih. Canon ya. Gue Canon. Ya kalau gue sih A7S3 memang. Kalau lo kenapa, Win? Ya karena concernnya lebih sesuai dengan gue lah, dengan apa yang mau gue create gitu kan. Video tuh udah surga banget ya dari segi format video. Tapi memang gue nggak mengelak tuh. Kalau kita ngomongin user experience, walaupun si Sony udah mulai mencoba bikin menu yang touch control, lalu settingannya juga bisa lewat touch, tapi tetap aja gue yakin banget dari segi user experience, kemudahan penggunaan gitu ya, UI-nya jauh lebih pleasing Canon tetap. Karena gue di EOS R pun, EOS R kan sebenarnya banyak yang komplain ya, kayak Jared juga kurang suka gitu kan. Tapi EOS R gue pas cobain, gue kan sempet pegang juga buat gue produksi profesional, walaupun nggak terlalu lama ya. Waktu itu utamanya gue pakai A73. Tapi ketika gue selingin pakai si EOS R ini, waktu gue dapet jangka waktu singkat dipinjemin gitu, gue sangat appreciate penggunaan EOS R ini. Enak banget, bener-bener yang kayak gue, wah gila enak banget. Gue ngeliatin dari viewfinder aja tuh, gambar langsung jadi gitu. Dari layarnya pun, langsung enak gitu. Beda banget gitu dengan gue pakai A73 waktu itu ya. Gue nggak tahu sebenarnya dia head to head atau enggak tuh. Tapi kayaknya cukup head to head EOS R sama A73. Tapi ya balik lagi, fitur videonya juga waktu itu tinggian A73 sebenarnya. Cuman dari segi user experience lebih nyaman. Balik lagi, si EOS gue R sih ya. nikmatan Canon gitu, enakan si Canon dari segi user experience secara keseluruhan. Kalau kita ngomong hasil kualitas possibility, kualitas image yang dikeluarkan, kualitas video yang dikeluarkan, itu lain cerita. Sony di sini gue rasa lebih mengungguli. Tapi ya itu balik lagi kan. Tapi kalau untuk kayak misalkan kualitas gambar yang dihasilkan itu bukannya kayak preferensi kita masing-masing. Mungkin ada yang fanboy Canon Sony atau kayak ini. Enggak juga menurut gua. Karena gini, tetap ada apa ya? Gitu, ada takaran, ada measurement yang jelas gitu. Kalau kita ngomong soal warna cakepan siapa, oke, itu selera. Warna cakepan siapa selera. Tapi warna pun kalau lu nonton si Gerald, dia memang orangnya lebih enak sih menjelaskan sesuatu. Warna, kalau soal warna pleasing atau enggak itu selera. Tapi kita bisa mengacu warna lebih bagus mana antara dua kamera dari akurasinya. Akurasi dengan warna asli. Kalau akurasinya lebih dekat dengan warna asli, menurut dia lebih bagus. Ya gue setuju. Iya sih, make sense. Gue setuju. Make sense dong. Karena nggak diubah-ubah berarti kan, nggak ada shifted kemana akurasi gitu. Cuma balik lagi, warna strike out of kamera kan kalau di mode standar beda-beda ya. Jadi ya itu selera, balik lagi. Warna memang selera, tapi tetap kalau kita ngomong quality in general ada measurementnya, ada ukuran. Resolusi, frame rate, apa segala macam, bitrate, kompres, kompres kodek, Alintra, IPB.
Itu semua berpengaruh dalam workflow produksi kita dan itu jadi measurement tersendiri gitu. Memang ada hukum pastinya jadi untuk menentukan siapa yang lebih bagus gitu. Ketajaman pun beda gitu. Kayak gambar hasil oversampling atau dari kodek yang berbeda dan lain sebagainya lah. Mungkin gue juga susah ya buat membahasakan hal-hal tersebut. Kita juga sama-sama sambil belajar gitu kan di sini. Tapi ya ada ukuran untuk membedakan hal tersebut. Jadi ya kurang tepat juga kalau orang ngomong ya sebenarnya kualitas selera. Kalau menurut gue kualitas enggak selera sih. Tapi memang kualitas yang lu butuhin seperti apa tidak pasti ya kan. Itu selera. Bukan selera juga sih, memang kebutuhan gitu kan. Kayak lu vlogger nih. Kalau vlogger ya menurut gue mendingan si EOS R5 sebenarnya. R6 lah mungkin lebih sweet spotnya ya. R5 mungkin kan lebih ke gimmick EQ-nya menurut gua kurang oke gitu. Tapi di R6 ya menurut gua vlogger lebih oke itu. Lu keluar juga unstressful gitu pakai Canon. Lu lihat gambarnya langsung juga enak gitu. Sedangkan kalau si Sony ya bener-bener kayak apa ya, sayang banget lu punya fitur-fitur semantep itu secara file format delivery, tapi lu maunya yang simple aja lah, yang ringkas, yang cepet gitu. Ya sayang jadinya. Dan malah lu akan diperibet gitu dengan layarnya yang kecil. Ya walaupun sudah touch ya. Gua tetap apresiasi Sony udah touch gitu ya. Tapi layarnya kan kecil gitu. Dan lu nggak mungkin ngeliatin dari viewfinder kan video gitu. Kayak nggak dari viewfinder gitu buat ngelihatnya. Maksudnya di mirrorless ya kan aneh aja gitu ya. Emang sih ada video yang pakai viewfinder, cuman kan untuk penggunaan sekarang vlogger gitu kan ya. Ada LCD. Layar lah udah paling bener gitu. Sony aja udah pakai articulating ya kan. Jadi layar tuh udah lebih inilah buat video gitu kan. Tapi ya udah itu aja kali ya buat obrolan kali ini ya. Gua nggak tahu nih kayak agak gantung lagi ya. Lah, menurut gue sih udah ya? Memenuhi yang kayak part 2 yang minggu kemarin. Part 2-nya ya, cukup lah ya. Tapi ya udah kayaknya secara durasi juga udah cukup ya. Cukup. Semoga bisa menemani kalian kalau misalkan kalian gabut dan butuh mendengarkan obrolan-obrolan yang semoga berfaedah gitu kan. Dan ya semoga bisa jadi wawasan tambahan. Itu juga tadi ada beberapa referensi buat kalian tonton ya, kayak Potato Jet. Gerald Andon sih yang maksud gue, Gerald Andon tuh agak jarang di Indonesia yang nonton. Tapi ilmunya itu gokil sebenarnya. Lu silahkan tonton. Kalau Potato Jet banyak orang yang nonton karena secara entertainment dia jago gitu. Memang orangnya juga have fun gitu depan kamera. Kalau Gerald ya agak dosen gitu sih. Tapi have fun gitu. Jokesnya ada. Cuman ya lo akan lebih satisfy ketika lo adalah orang-orang yang doyan dengan hal-hal teknis gitu kalau lo nonton Gerald. Tapi ya worth to try, lo silahkan tonton. Nanti juga lo keracunan menurut gua dengan kata-kata dia yang penyampaiannya menurut gua lumayan enak. Jadi ya udah itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan Ska boleh silahkan ditutup. Itu aja video talk aja minggu ini. Di depan kamera ada Erwin situ, di belakang kamera ada gua. Kita tuh nggak pernah cekin komen buat minggu depan kira-kira endingnya apa ya. Udah kalian komen lagi. By the way gue juga kayaknya tugas lu untuk ending di akhir jadinya kayak singkat banget. Oh iya. Harusnya nanti gue tambahin buat minggu depan kata-kata mutiara kayaknya dari lo. Bisa tuh. Kalau kalian setuju boleh komen ya kan. Lalu kalian juga silahkan komen ya. Kita mau bahas apa minggu depan. Follow Instagram gue @erwin_chuy, Instagram saya juga @stmedia, dan ya itu aja. Jangan lupa untuk berkarya aja lah. Sayonara. Dadah.